Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari, SPD dari SMP Negeri 2 Pesawaran, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pesawaran. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Mari kita simak. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar bagi peradaban pendidikan, mulai dari sistem pendidikan hingga semboyan pendidikan yang menjadi pondasi pendidikan di Indonesia. Taman Siswa merupakan sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi fondasi pendidikan di Indonesia. Di depan menjadi teladan, ing ngarso sung tulodo. Makna guru menjadi teladan bagi muridnya. Guru harus mampu memberikan contoh yang baik, sikap dan pola pikirnya, sehingga dapat dijadikan panutan. Di tengah membangun semangat, ing madya mangun karso. Guru memberi semangat, kepercayaan kepada murid-murid bahwa dapat melakukan proses pendidikan dengan baik. Di belakang memberi dorongan. Tuturi handayani. Guru berada di belakang memberikan dorongan dan arahan untuk murid agar dapat tumbuh sesuai kodrat yang dimilikinya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Dasar pendidikan anak sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah perubahan pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu diibaratkan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit dengan kualitas yang baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi dari pendidikan adalah perubahan. Pendidikan selalu dinamis, pendidikan harus terus berubah menjawab tuntunan zaman. Dianalogikan seperti sistem tata surya selalu bergerak. Jika tata surya berhenti, maka akan terjadi chaos. Artinya, semua itu harus terus bergerak dan bergerak. Perubahan itu kekal yang harus terus terjadi. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam itu dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik murid. Selanjutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa
menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Akan tetapi, tetap waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada murid. Sekolah sudah melakukan beberapa program untuk mendukung pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu 1. Membiasakan hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang dilakukan setiap hari dan pada program Jumat Bersih. Yang kedua, menumbuhkan jiwa nasionalisme cinta tanah air, yaitu dengan dilakukannya perlombaan-perlombaan pada saat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan minat baca murid, yaitu gerakan literasi yang dilakukan pada awal pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Demikian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.